بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك. Jadi ini harus tegas dan harus kita ketahui bagaimana hubungan pewaris ataupun ahli waris ini dengan pewaris. Oh, kalau anak angkat bagaimana? Anak angkat secara hukum warisan dia enggak dapat hak warisan. Oh, anak tiri bagaimana misalkan? Yang dimaksud anak tiri misalkan ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang janda yang sudah ada anak bawaan dari suaminya yang dulu. Nah, jadi ketika meninggal si laki-laki ini, ya, pertanyaan apakah anak bawaan daripada istrinya mendapatkan hak warisan? Maka dalam hal ini dia tidak dapat, karena tidak ada hubungan darah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakat wal khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh pendengar radio Baitur Rahman, radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, juga nikmat kesempatan sehingga kita sama-sama bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Sembari juga kita niatkan i'tikaf sampai dengan waktu isya nanti. Kita pelajari ilmu agama, kita pelajari kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi asbab diberatkan timbangan kebaikan kita di hari akhir nanti. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu hari ini kita berada di permulaan tahun 2024. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini juga jangan pernah kita melupakan penanggalan hijriyah kita. Di hari ini kita berada di tanggal 19 Jumadil Akhir ataupun bulan ke-6 dalam hitungan hijriyah. Dan tentu jikalau kita menghayati di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di dalam perhitungan perputaran kalender ini, setiap agama itu punya penanggalan. Orang Nasrani mereka punya penanggalan Masehi. Orang Chinese mereka punya penanggalan ada tahun Imlek. Orang Buddha ataupun Hindu mereka juga punya penanggalan ada tahun Waisak dan lain sebagainya. Dan orang Islam, kita umat Islam juga punya penanggalan tersendiri, yaitu tahun Hijriah. Dan ini yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum."
Jadi perhitungan bulan yang diakui di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang mana 12 bulan ini telah Allah tetapkan sejak awal penciptaan langit dan bumi. Jadi 12 bulan ini dimulai daripada bulan Muharram, diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Minha arba'atul hurum, dan di antara 12 bulan tersebut dikenal ada 4 bulan yang haram. Karena 4 bulan yang haram ini adalah bulan yang Allah muliakan dan bulan yang Allah lebihkan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, di mana hal ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. 4 bulan haram ini 3 bulan berurutan, 1 bulan terpisah, yang mana 3 bulan yang berurutan itu dimulai daripada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 yang terpisah adalah bulan Rajab. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini penting kita mengetahui penanggalan hijriah kita, karena kita juga mengetahui momen-momen penting dalam agama kita. Bahkan juga kita akan mempersiapkan tentu amalan-amalan terbaik di bulan-bulan yang terbaik. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan kita hanya mengingat penanggalan secara masehi saja, tapi juga penanggalan hijriah ini wajib diketahui oleh setiap mukmin, karena kalau bukan kita umat Islam yang menghidupkan penanggalan hijriah, siapa lagi yang menghidupkannya? Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu menyambung kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Sebagaimana sering kita mengulang-ulang, keutamaan kita mempelajari berkaitan tentang hukum waris ini adalah dia termasuk hukum yang detail yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan sekali lagi, bagian-bagian yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran itu, ada yang ahli waris mendapatkan porsi bagian 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Itu semua adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan ditentukan oleh para ulama. Jadi bagian setengah, 1/3 dan seterusnya itu bukan ditentukan oleh para ulama, bukan juga ditentukan oleh para nabinya, tapi bagian-bagian itu langsung datang daripada Allah Subhanahu wa taala, fariidatan min Allah, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal ini Allah tegaskan di dalam surat An-Nisa ayat ke-7 secara global. Laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Dan nanti secara rincinya dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176 tentang porsi bagian masing-masing ahli waris. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bicara tentang masalah warisan ini kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak ahli waris yang lain. Dan juga saking pentingnya ilmu ini, juga dalam hadis Rasulullah SAW ditegaskan bahwasanya ta'allamul fara'id wa 'allimuhun nas, pelajarilah ilmu faraid ataupun ilmu waris dan ajarkanlah kepada yang lainnya. Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah daripada ilmu. Jadi ilmu ini sangat penting, sampai-sampai Rasulullah menyuruh kita untuk mempelajarinya. Dan juga ilmu ini termasuk setengah daripada ilmu. Ini keutamaan termasuk daripada permasalahan hukum warisan ini. Seakan-akan kita belajar setengah daripada ilmu. Kenapa? Karena ketika kita belajar ilmu faraid, bukan hanya secara fikihnya saja harus kita ketahui. Dan di sana juga terkait dengan banyak bab dalam permasalahan fikih. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah perkawinan. Nah, apa kaitannya warisan dengan perkawinan? Ya, karena kita harus mengetahui bahwasanya di antara sebab mendapatkan warisan itu adalah adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Jadi selama mereka menikah dengan akad yang sah, maka mereka saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Walaupun usia perkawinannya hanya 1 jam.
Jadi nggak usah kita bilang 6 bulan, nggak usah kita bilang setahun, baru 1 jam menikah. Contoh, baru ijab kabul tadi, saya terima nikahnya fulan binti fulan, ya, dengan mahar sekian-sekian tunai, sah kata para saksi. Maka ketika mereka sudah menikah dengan akad yang sah, katakanlah di masjid mereka menikah, pulang ke rumah, qadarullah misalkan meninggal suami, jadi tiba-tiba meninggal suami. Pertanyaannya, apakah untuk istri yang baru diakad tadi mendapatkan hak warisan dari harta peninggalan suaminya tadi? Maka dalam hal ini dia mendapatkan warisan, istrinya mendapatkan warisan. Berapa yang dia dapatkan? 1/4. Karena kenapa? Almarhum yang meninggal ini belum ada keturunan, yang karena baru menikah, ya. Dan dari mana kita tahu porsinya? Dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semata-mata mereka menikah dengan akad yang sah, maka mereka saling mewarisi. Karena hal ini juga kita temukan permasalahan di dalam masyarakat. Ketika katakanlah seorang laki-laki menikah dengan seorang istrinya perempuan yang kebetulan ya, secara ekonomi yang perempuan ini dia banyak harta, sedangkan laki-lakinya ini biasa-biasa saja. Baru katakanlah 6 bulan mereka menikah, qadarullah meninggal dunia istri. Namun jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam proses pembagian warisan, pihak keluarga istrinya tidak memberikan hak kepada suaminya, karena mengatakan, oh bangatan ya, ban kawin ke perempuan harta. Padahal konsekuensi daripada sebuah perkawinan seperti itu saling mewarisi satu dan yang lainnya, ya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT harus kita pertegas bahwasanya di antara sebab mendapatkan warisan adanya hubungan pernikahan dengan akad yang sah. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bicara tentang masalah hukum warisan, di sana juga ada permasalahan nasab, hubungan kekerabatan. Ya. Kita harus tahu bagaimana hubungan seseorang ataupun ahli waris dengan yang meninggal dunia ini. Oh, kalau anak ini anak apa? Apakah dia anak kandung ataupun anak tiri ataupun anak angkat ataupun anak yang disusui. Nah, jadi ini harus tegas dan harus kita ketahui bagaimana hubungan pewaris ataupun ahli waris ini dengan pewaris. Oh, kalau anak angkat bagaimana? Anak angkat secara hukum warisan dia enggak dapat hak warisan. Oh, anak tiri bagaimana? Yang dimaksud anak tiri misalkan ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang janda yang sudah ada anak bawaan dari suaminya yang dulu. Nah, jadi ketika meninggal si laki-laki ini, ya, pertanyaan apakah anak bawaan daripada istrinya mendapatkan hak warisan? Maka dalam hal ini dia tidak dapat, karena tidak ada hubungan darah, tapi yang ada hubungan perkawinan dengan ibunya saja. Nah, sehingga ini harus kita ketahui bersama bahwasanya anak tiri dia tidak mendapatkan hak secara faraid, tapi dia boleh diberikan secara hibah ataupun wasiat, sah-sah saja. Tapi secara hukum warisan dia tidak termasuk memenuhi sebab-sebab mendapatkan warisan. Begitu juga jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat dengan ada kasus seorang meninggal dunia, enggak ada keturunan dan enggak ada lagi orang tua, tapi almarhum ini punya saudara, dan saudaranya pun banyak. Ada saudara sekandung, ada saudara sebapak. Mana sebapak ini satu bapak, beda ibu dengan almarhum, ya. Di saudara sebapak. Ada nanti juga saudara seibu, ya. Maknanya satu ibu dengan almarhum tapi beda bapak. Jadi contohnya misalkan ketika ayah seorang ataupun suami istri menikah, kemudian punya anak si A misalkan, kemudian ayahnya itu meninggal dunia. Ayahnya
ayahnya meninggal dunia. Lalu setelah menyelesaikan masa iddah, ibu kandungnya menikah lagi. Setelah menikah lagi dengan suaminya yang baru, ada anak. Ya, ada anak katakanlah si B. Maka hubungan si A dengan si B ini adalah saudara seibu, sabah mak, beda ayah. Dan ini juga ada hubungan darah, bukan kita katakan ini langsung saudara tiri, bukan. Maknanya ada hubungan darah satu ibu dari ibunya. Atau sebaliknya, ketika misalkan seorang ataupun sepasang suami istri menikah, ada anak satu orang si A, kemudian ayahnya menikah lagi, menikah lagi dengan istri kedua, ada anak si B, maka hubungan si A dengan si B ini adalah saudara sebapak, sabohyah beda mak. Ini juga ada hubungan darah, ya, satu ayah beda ibu. Jadi ini ada hubungan kekerabatan, ada hubungan darah. Dan ini semua termasuk ahli waris jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang ada kasus dalam hal ini semua dapat, saudara kandung, saudari saudari perempuan kandung, saudari perempuan sebapak, saudari perempuan seibu. Kalau tiga-tiga ini perempuan, dalam kasus tertentu ini boleh jadi semua dapat. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, harus kita mengetahui juga bagaimana silsilah hubungan kekerabatan antara ahli waris dengan pewaris. Jangan nanti ketika ada orang yang meninggal dunia, semua ngaku saudara. Apalagi yang meninggal ini banyak meninggalkan harta. Lun siara kan almarhum, saya punya hubungan dengan lu. Maka kita harus tanya, ini saudara bagaimana? Apakah saudara kandung, ataupun saudara sebapak, ataupun saudara seibu, ataupun saudara sepersusuan, ya, ataupun saudara tiri. Jadi ini harus jelas bagaimana hubungan kekerabatan dengan almarhum tersebut. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Makanya tadi Rasulullah katakan, ini kita belajar ilmu faraid ini sama dengan kita belajar setengah daripada ilmu, karena dia mencakup banyak bab dalam permasalahan fikih. Termasuk kita pernah membahas masalah warisan ada kaitannya dengan masalah hibah, masalah warisan ada kaitannya dengan masalah wasiat, masalah warisan ada kaitannya dengan masalah zakat, masalah warisan ada kaitannya dengan masalah utang piutang, ad-duyun, ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sehingga tadi Rasulullah menyebutkan fa innaha nisful ilm wa huwa yunsa. Namun ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan. Jadi orang ketika disebut masalah warisan, susah sekali masalah, ya. Payah nak matematika, susah sekali ada matematikanya, susah sekali ilmu ini harus kita hafal nasab dan segala macam. Padahal, ya, ini termasuk ilmu yang Rasulullah tadi suruh mempelajarinya, ya. Dan ini juga termasuk ilmu yang dilupakan. Bahkan ketika ada orang diajak, yuk ikut kajian masalah faraid, alah tak apa ikut, yang urut-urut tamak harta, na'udzubillah. Padahal kita membahas tentang masalah hukum. Dan jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sekali lagi dalam kesempatan berbahagia ini, bicara tentang masalah warisan itu berlaku ketika ada kematian. Jadi jangan kadang-kadang sebagian orang ketika ada yang meninggal dunia lalu disampaikan masalah warisan sudah tersinggung, ya. Ini apa bahas-bahas masalah warisan ini tanah kuburan almarhum masih basah, masih merah dan lain sebagainya. Padahal kita bicara hukum, ya. Jadi kita nggak bicara warisan sebelum ada yang meninggal dunia. Lalu kalau ada orang masih hidup, ketika dia bagi-bagi harta, itu sekali lagi bukan masalah warisan, itu masalah hibah ataupun wasiat. Karena sekali lagi rukun warisan itu ada 3. Ada pewaris, ada ahli waris, dan ada harta. Kemudian syaratnya harus si pewaris itu meninggal dunia, ya. Jadi kalau ada orang masih hidup bahas masalah warisan, apalagi misalkan ada seorang anak masih hidup orang tuanya yang laki hak faraid,
yang kahana betul. Seakan-akan dia minta orang tuanya cepat meninggal dunia. Ya. Jadi sekali lagi bicara masalah warisan itu ketika ada berlaku kematian. Ya. Namun jemaah yang muliakan ya Allah SWT, bukan berarti ketika ada yang meninggal dunia hari keberapa langsung bagi-bagi harta, bukan. Itu semua butuh proses. Paling tidak kita menentukan siapa ahli waris dan siapa yang bukan ahli waris. Contoh misalkan, ada beberapa waktu yang lalu kasus ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan istri, kemudian almarhum ini masih hidup ataupun ada keturunan, ada anak laki-laki dan anak perempuan. Lalu almarhum ini masih hidup ibu kandungnya, dan almarhum ini masih hidup kakek dari sebelah ayah. Kebetulan ayahnya sudah meninggal dunia. Dan almarhum masih hidup juga saudara dan saudari kandung. Jadi kalau kita lihat yang pertama tadi ada istri, ada keturunan, anak laki-laki dan anak perempuan, ada ibu kandung dari almarhum. Ya, jadi almarhum yang meninggal ini masih hidup mamanya, ayahnya sudah duluan meninggal. Tapi kakek dari sebelah ayah masih hidup, ayahnya ayah. Ya. Dan almarhum ada saudara dan saudari kandung. Maka paling tidak dalam kasus ini kita tentukan dulu siapa yang berhak, siapa yang tidak berhak. Yang pertama yang berhak adalah istri. Istri termasuk ahli waris karena ada hubungan perkawinan dengan akad yang sah. Yang kedua, keturunan. Oh, kalau ini anak laki-laki dan anak perempuan, anak kandungnya, maka ini juga termasuk ahli waris. Lalu kemudian ibu kandung daripada almarhum, ini juga termasuk ahli waris yang berhak. Lalu kalau ada yang mengatakan, Ustaz, kan almarhum ini ada anak laki-laki ini ibu kandung terhalang. Enggak, ibu kandung masih ada hak. Walaupun almarhum yang meninggal ini punya keturunan tadi, ada anak laki-laki. Karena sekali lagi keturunan ini enggak bisa menghalang ke atas, enggak bisa menghalang orang tua daripada almarhum. Ya. Jadi mereka juga ada hak. Nah, kemudian siapa lagi yang berhak? Kakek dari sebelah ayah itu juga ada hak. Dengan catatan ketika ayahnya sudah duluan meninggal dunia. Maknanya apa? Ibu kandung daripada almarhum ini. Jadi almarhum ini punya ibu kandungnya. Dia ibu kandung ini enggak bisa menghalangi kakek dari sebelah ayah. Kakek dari sebelah ayah almarhum. Jadi ibu kandung daripada almarhum tidak bisa menghalangi kakek dari sebelah ayah. Maknanya apa? Kakek dari sebelah ayah ini juga dia dapat hak. Berapa haknya? 1/6. Ibu kandung juga dapat 1/6. Istri dapat bagian 1/8. Untuk 2 orang ataupun anak laki-laki dan anak perempuan, mereka mendapatkan asabah ataupun sisa. Dibagi 2/1 kalau ada laki-laki dan perempuan. Sedangkan saudara dan saudari kandung daripada almarhum ini, maknanya almarhum yang meninggal ini masih ada abang dan adiknya. Ini terhalang dengan anak laki-laki. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sehingga kita mengetahui yang mana ahli waris yang berhak, yang mana yang tidak berhak. Jangan nanti yang banyak ngomong itu yang tak berhak. Ini banyak kasus kita dapatkan. Rupanya yang banyak buat ngomong ataupun yang banyak buat masalah adalah ahli waris yang tak berhak. Jadi dia ikut campur. Oh, ini saya ada juga hak, saya kan saudara kandung dari almarhum ni. Padahal secara hak dia tidak berhak, terhalang dengan anak kandung dari yang laki-laki. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Jadi paling tidak kita tentukan dulu mana ahli waris yang berhak, mana yang tidak berhak. Ya. Walaupun secara pembagian hartanya sekali lagi ini butuh proses. Karena nanti dari harta peninggalan almarhum harus dikeluarkan dulu kewajiban-kewajibannya, termasuk melunasi hutang piutang. Kalau almarhum ada hutang piutang, maka ini harus diselesaikan di awal. Enggak boleh langsung bagi-bagi harta kepada ahli waris. Selesaikan dulu hutang piutang. Karena hutang piutang ini jangan kita anggap remeh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu akan terkatung-katung dikarenakan hutangnya sampai ada yang melunasi hutangnya tersebut. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain juga Rasulullah SAW menyebutkan,
yaghfiru lisyahid kulla dzambin. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa orang yang syahid. Jadi orang yang syahid ini bagaimana? Mereka yang berkorban jiwanya, hartanya, waktunya di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai syahid meninggal dunia. Insya-Allah Allah akan ampuni seluruh dosanya. Tapi ada satu yang enggak diampuni oleh Allah. Apa itu? Ad-dain, hutang. Karena hutang ini berkaitan dengan hak manusia. Boleh jadi yang berkaitan dengan hak Allah, Allah maafkan. Tapi yang berkaitan dengan hak manusia, itu butuh daripada keikhlasan dan keredaan daripada orang yang memberikan hutang tersebut. Makanya kita sering disampaikan itu ketika pelepasan jenazah. Jadi ketika pelepasan jenazah disampaikan kalau almarhum ini ada meninggalkan hutang piutang, maka mohon beritahukan kepada kami selaku ahli waris. Dan kalau hutangnya ini bisa dimaafkan, tentu menjadi amal jariah bagi si pemberi hutang. Tapi kalau hutangnya ini enggak bisa dimaafkan, mungkin karena besar nominalnya dan sebagainya, maka ini harus diberitahukan kepada ahli waris. Karena ini termasuk kewajiban yang harus diselesaikan yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum, dan ini juga diulang-ulang dalam Al-Quran sampai 4 kali diulang-ulang. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain, tusuna biha audain, yusa biha audain, dan seterusnya. Bahwasanya pelaksanaan pembagian warisan ini dilakukan atau dilaksanakan setelah diselesaikan wasiat almarhum atau hutang. Dan walaupun redaksi dalam Al-Quran duluan disebutkan wasiat kemudian hutang, tapi dalam pelaksanaannya tetap hutang dulu baru wasiat. Karena hutang ini dia sifatnya wajib harus diselesaikan. Jadi ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus kita ketahui bersama, ya. Mana harta yang benar-benar dimiliki oleh almarhum, ya. Setelah itu kita tentukan juga siapa ahli waris yang berhak, siapa ahli waris yang tidak berhak. Karena banyak juga praktek yang terjadi di masyarakat ketika ditunda-tunda dalam waktu yang lama. Jadi pembagian warisan ini ditangguhkan dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan seharusnya ada di antara ahli waris yang berhak. Lalu karena enggak dibagi sampai ada yang meninggal dunia lagi, sehingga dia tidak dihitung lagi haknya. Dan ini termasuk zalim jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasus tadi sudah. Tadi hak kakek enggak dikasih. Ya. Karena dianggap hanya tajuk kakek kadua karena moholi harta. Ya. Jadi ini tetap harus diberikan hak kakeknya. Ya. Ayah daripada ataupun kakek dari pihak ayah daripada almarhum. Karena dia termasuk ahli waris yang berhak. Sehingga ini harus diberikan juga haknya. Jangan sampai kita enggak kasih kakek ngapain, enggak usah bilang-bilang. Kakek kaduha itu long harta. Anjir. Paling tidak kita beritahukan dulu, nanti urusan kakek menggugurkan haknya, nanti kakek misalkan dia bilang, hak saya kasih dia buat cucu. Ya. Itu baru kita boleh kasih. Maknanya secara hak harus kita berikan, sampaikan bahwasanya di sana juga ada hak kakeknya. Ya. Jadi dalam beberapa kasus banyak kita temukan itu tidak diberikan hak kakek sampai kakek udah meninggal dunia lagi. Ya. Sehingga mereka menganggap hanya ada baik itu boleh. Kakek ni kami umum. Ya. Jadi ini termasuk praktek yang salah yang sering terjadi dalam masyarakat. Begitu juga jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu juga dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya ilmu ini termasuk ilmu yang dilupakan, dan ilmu ini termasuk ilmu yang paling awal dicabut daripada umatku, kata Rasulullah. Ya. Tentu dicabutnya sebuah ilmu ketika orang tak mau belajar. Ya. Jadi ketika orang menganggap remeh masalah warisan, untuk apa kita belajar? Nanti kalau ribut kita panggil aja tengku, tentang umum dan lain sebagainya. Ya. Ini juga kadang-kadang jadi masalah ketika yang dia panggil itu orang yang tidak memahami tentang masalah hukum warisan.
walaupun statusnya sebagai ustaz. Karena ini ada kejadian beberapa waktu yang lalu, ada kasus ketika seorang meninggal dunia meninggalkan ahli warisnya, ada saudara sebapak. Jadi saudara kandung nggak ada, keturunan nggak ada, orang tua nggak ada. Jadi yang ada saudara sebapak, karena bapaknya menikah lagi dan ada keturunan, ada anak. Ya. Jadi ada saudara sebapak dan ada saudara sepersusuan. Nah, jadi ketika ditanya sama seseorang, dia menyebutkan bahwasanya yang berhak itu adalah saudara sepersusuan. Nah, yang faedah kali. Ya. Padahal yang berhak itu adalah saudara sebapak yang masih ada hubungan darah. Ya. Beda konteksnya ketika kita menyebutkan saudara sepersusuan, itu termasuk orang yang haram menikah. Bukan berarti di sana ada hubungan nasab, ada hubungan darah. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dicabutnya sebuah ilmu itu ketika orang tak mau belajar, dan yang kedua ketika Allah wafatkan orang yang faham. Jadi kalau dua-duanya ini terjadi, seakan-akan ilmu itu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa yang terjadi? Wa tadharul fitan, akan banyak timbul fitnah-fitnah. Maka juga tidak sedikit kita mendengar adanya terjadi masalah ribut-ribut masalah warisan, ya. Fitnah yang memang bicara masalah harta ini sebagaimana juga disebutkan dalam Al-Quran, surat At-Taghabun ayat ke-15, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, tempat kita diuji, tempat kita dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu enggak ada harta, kadang-kadang akur-akur antara abang beradik. Ya, ketika sudah ada harta sedikit sudah ribut-ribut. Waktu enggak ada harta saling silaturahim. Ya. Ketika sudah ada harta sedikit, ini sudah agak lain. Sudah agak lain. Yang dulu sering misalkan pulang kampung, sekarang sudah enggak sering silaturahim lagi. Ya. Bahkan banyak juga kasus kita temukan di masyarakat ketika terjadi penundaan pembagian warisan dalam waktu yang lama, apalagi misalkan nanti beberapa aset itu ada di tempat ataupun di kampung, ya. Sedangkan nanti ada ahli waris yang lain yang berada, yang merantau keluar, ya. Jadi yang di kampung, ahli waris yang menetap di kampung itu mengelola harta peninggalan warisan orang tua. Sedangkan yang merantau itu dia tidak tahu apa-apa. Namun ketika terjadi penundaan dalam waktu yang lama, ya, ini juga jadi rentan permasalahan, apalagi dibisikkan oleh syaitan. Ya, nyancok aja, ambil aja. Dia nggak tahu, yang sedang merantau itu nggak tahu. Akhirnya ada yang menjualnya tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Ada yang menggadaikannya, ya, tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain. Ataupun kalau di tempat kita itu sering dipegala, ya. Dia gadaikan kepada pihak lain untuk dia bisa mendapatkan uang, ya. Ataupun dalam prakteknya menggadaikan itu biasanya dengan emas. Misalkan ada satu petak tanah sawah itu digadaikan, nominalnya boleh jadi nanti ada 10 mayang emas, ataupun 15 mayang emas, ataupun sampai 25 mayang emas. Nah, ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, praktek ini kadang-kadang ini tidak diketahui oleh ahli waris yang lain, ya. Sehingga ini jadi permasalahan, apalagi dalam waktu yang lama. Nanti ada saja permasalahan, pulang adiknya ke kampung, nanti adiknya bilang sama abang, "Bang, ini kan ada sedikit harta peninggalan orang tua kita jual saja boleh, saya butuh uang karena anak mau masuk kuliah dan sebagainya." Nanti abangnya ada saja alasan, "Oh, diknyo peninggalan uncik lagi. Inilah satu-satunya peninggalan orang tua kita, mau kita jual." Akhirnya adiknya balik lagi ke merantau. Nah, berapa tahun kemudian rupanya dia balik lagi pas meninggal abangnya. Nah, ketika meninggal abangnya baru ketahuan, ya,
rupanya tanah peninggalan warisan orang tua itu sudah digadaikan kepada pihak lain. Yang nominalnya juga lumayan, karena ada beberapa petak tanah sawah, ada yang digadaikan 10 mayam, ada yang 15 mayam ya. Setelah ditotal hampir kurang lebih 70 mayam emas. Sekarang jadi permasalahan, emas 10 tahun yang lalu dengan kondisi sekarang ini kan sudah berbeda harga. Sehingga ini ya jadi permasalahan ketika mau ditebus, bagaimana harga emas sudah tinggi sekali. Kalau dulu mungkin nggak sampai 2 juta ataupun 2 jutaan. Sekarang harga 1 mayam emas sudah 3 sekian ya, ataupun 3, sekian juta. Jadi ini jadi permasalahan jamaah yang muliakan ya Allah SWT. Jadi makanya kalau ada orang yang berbuat demikian, maka pada dasarnya ini adalah termasuk zalim. Karena secara praktek gadai pun ini menyalahi aturan. Karena dalam syarat barang yang digadaikan itu enggak boleh dia menggadaikan sesuatu yang bukan miliknya secara sempurna. Enggak boleh dia menggadaikan sesuatu barang yang di sana ada hak milik orang lain. Karena kita ketahui harta warisan itu pada dasarnya harta milik bersama di antara ahli waris. Jadi enggak boleh ada satu orang yang langsung menggadaikannya tanpa minta izin kepada ahli waris yang lain, karena mereka juga di sana ada hak. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Kalaupun ini terjadi, maka pada dasarnya ini termasuk zalim. Ya. Makna zalim itu adalah ketika dia berbuat sesuatu yang bukan pada tempatnya, sehingga balasan kezaliman ini juga sangat luar biasa. Ya, boleh jadi tidak ada keberkahan dalam kehidupannya. Karena perlu kita ketahui, ketika seseorang memakan hak saudaranya, ini dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga disebutkan, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Ini dalam sebuah hadis yang panjang, ketika ada 2 orang berselisih di hadapan Rasulullah SAW. Jadi ada 2 orang sedang ribut-ribut masalah warisan, lalu berselisih di hadapan Rasulullah. Yang satu dia ada argumen, ya, ada alasan-alasan. Yang satu juga ada argumen, ada alasan-alasan. Ya. Sehingga Rasulullah SAW dalam memutuskan itu, Rasulullah memutuskan terkait dengan apa yang Rasulullah dengar. Dan boleh jadi ada di antara mereka yang pintar dalam berargumentasi, pintar ngomong, pintar bicara, diolah. Ya. Sehingga Rasulullah menyebutkan, ketika aku memutuskan suatu perkara dan kalian mengetahui di sana ada hak saudara kalian, maka hendaklah kalian jangan memakan hak saudara kalian itu. Karena boleh jadi ketika Rasulullah menangkan si A dan si A tahu di sana ada hak saudaranya yang dia zalimi, mungkin karena dia pintar ngomong dan sebagainya, Rasulullah memutuskan seperti itu. Ya, berdasarkan bukti-bukti mungkin yang satu lagi enggak pintar ngomong dan lain sebagainya. Nah, lalu Rasulullah menyebutkan, ketika aku memutuskan sebuah perkara dan di sana ada hak saudaranya, hendaklah jangan dia memakan hak saudaranya itu. Karena itu termasuk adalah bongkahan bara api neraka yang dia akan makan dalam perutnya. Nauzubillah min dzalik. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita ketahui bersama dalam permasalahan pembagian harta warisan. Setidaknya ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan. Dan bicara tentang masalah warisan ini juga kita bicara tentang masalah hak. Jangan sampai kita menzalimi hak daripada ahli waris yang lain, karena setiap harta yang kita dapatkan ini tentu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min aina tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita belanjakan dan habiskan harta itu, semua kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين
وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت